Selamat siang, selamat sore untuk semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi atau komposisi fungsi dan inverse fungsi dengan submateri operasi aljabar fungsi. Sebelum mempelajari komposisi fungsi dan inverse fungsi ini, kita telah dibekali oleh materi dari relasi antara dua anggota himpunan. Relasi atau hubungan dalam matematika itu bagaimana? Relasi atau hubungan dalam matematika dapat terjadi antara anggota-anggota dua himpunan. Contohnya ya, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. Dan anggota-anggota dari himpunan B 3, 4, 5, 6. Nah, coba kamu perhatikan antara 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. Apa yang terjadi antara dua himpunan ini? Antara anggota-anggota dua himpunan ini? Ya, yang ada adalah 1 itu 2 kurangnya dari 3, 2 itu 2 kurangnya dari 4. Nah, berarti dapat disimpulkan antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B ada relasi 2 kurangnya, ya, disebut seperti itu. Nah, dapat juga relasi keduanya antara himpunan A dan himpunan B dapat dibuatkan dalam bentuk diagram Venn, di mana anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, anggota-anggota himpunan B itu 3, 4, 5, 6. Nah, dijadikan seperti ini. Nah, kita juga dapat membentuk relasi antara anggota A dan anggota B ini dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini. Dapat dituliskannya 1,3, 2,4, 3,5, 4,6. Nah, relasi antara anggota-anggota himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan dengan rumus, yaitu misalnya himpunan anggota A itu dinyatakan dengan variabel X dan anggota-anggota pada himpunan B itu dituliskan dalam variabel Y. Maka dapat dirumuskan Y sama dengan X ditambah 2. Seperti itu ya. Nah, fungsi itu adalah bagian dari relasi. Nah, untuk mempertajam kemampuan kita mengerti akan fungsi, coba perhatikan diagram Venn. Ada 4 diagram Venn. Diagram Vanna di bawah ini. Sini ya. Bentuk yang pertama yaitu setiap anggota A terhubung satu kali ke anggota-anggota himpunan B. Bentuk kedua, anggota-anggota A ada terhubung lebih dari satu kali ke himpunan anggota-anggota B. Nah, coba ketiga, semua anggota-anggota himpunan A terhubung satu kali ke anggota himpunan B. Cuman ya, anggota himpunan B ini mendapatkan lebih dari satu kali ya. Nah, bagaimana dengan anggota pada bentuk keempat? Ternyata hampir sama seperti bentuk pertama, di mana anggota-anggota A mendapatkan satu kali terpasang dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari keempat bentuk ini? Ternyata bentuk 1, 2, 3, dan 4 pasangannya tepat satu kali anggota A ke anggota himpunan B. Maka ciri-ciri itu adalah menyatakan bahwa diagram ini adalah berbentuk fungsi atau pemetaan. Nah, bagaimana pada gambar kedua? Gambar kedua bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A
yang mempunyai pasangan lebih dari satu kali ke anggota B. Maka bentuk 1, 3, dan 4 adalah fungsi. Nah, kita bisa mendefinisikan bahwa fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap unsur anggota himpunan A berpasangan tepat dengan satu kali unsur himpunan B. Seperti itu. Nah, materi kita pada hari ini adalah operasi aljabar fungsi. Ya. Nah, operasi aljabar fungsi itu dikenal dengan operasi biner. Operasi biner itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Serta ada lagi yang disebut dengan operasi biner, seperti perpangkatan dan penarikan akar. Pada fungsi juga dapat digunakan pada operasi aljabar keduanya, yaitu operasi biner dan juga operasi biner. Itu. Nah, pada operasi aljabar fungsi, namanya juga komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu berarti memiliki lebih dari dua fungsi, memiliki lebih dari satu fungsi, yaitu kita di sini melihat hubungan dua fungsi ya. Nah, ini juga merupakan sifat-sifat dari fungsi. Misalkan fungsi f itu didefinisikan pada domain df, dan fungsi g itu terdefinisi pada domain dg. Bentuk pertamanya, f tambah g x sama dengan gx ditambah fx ditambah gx. Dengan domain f tambah g sama dengan df irisan dg. Artinya, setiap anggota f adalah sama dengan anggota dg. Bentuk kedua, f kurang gx sama dengan fx dikurang gx dengan domain df kurang dg sama dengan df irisan dg. Bentuk ketiga, kf x. K ini adalah konstanta. Fx itu fungsi fx. K dot fx dengan domain kf sama dengan df, bahwa setiap anggota-anggota pada perkalian kf adalah juga anggota-anggota dari fungsi f. Nah, bentuk berikutnya, f dot gx sama dengan fx dot gx dengan domain df.g sama dengan df irisan dg. Yang bentuk berikutnya, f pangkat nx sama dengan fx pangkat n, di mana n itu adalah bilangan bulat dengan domain f pangkat n itu adalah df. Jadi setiap anggota-anggota atau unsur-unsur di f pangkat n itu sama dengan unsur-unsur pada domain di fungsi f gitu. Nah, bentuk berikutnya f bagi gx. Maka di sini memiliki syarat gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Nanti pembagiannya ini akan menghasilkan tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Oleh sebab itu gx ini tidak boleh sama dengan 0. Dengan domain-domain di df per g itu adalah sama dengan df irisan dg. Maka di sini ada syarat juga ya. Untuk n pangkat n sama dengan min 1 dengan lambang fungsi f pangkat min 1 itu bukan berarti 1 per f pangkat 1, bukan. Tetapi f pangkat min 1 ini menyatakan inverse dari fungsi f. Seperti itu ya. Kita untuk
mempertajam pengertian kita lihat contoh dulu. Contohnya, diketahui fungsi f(x) itu x kuadrat ditambah x. Dan gx itu adalah 2 per x tambah 3. Pertanyaannya, tentukanlah f tambah g dalam kurung x kurang 3. Penyelesaiannya, f tambah g dalam kurung x kurang 3 sama dengan masukkan x tambah 3 ini ke dalam fungsi x kuadrat ditambah f. Ditambah gx sama dengan 2 per x tambah 3. Masukkanlah x kurang 3 ini ke dalam fungsi g. Nah, hasilnya, masukkan ya ke x kuadrat tambah x. X kurang 3 kuadrat ditambah x kurang 3 ditambah 2 per dalam kurung x kurang 3 ditambah 3. Menghasilkan, ini adalah persamaan kuadrat. X kurang 3 kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang 2 kali x kali min 3 menghasilkan min 6x ditambah min 3 dikuadratkan tambah 9 sama ditambah ini kalikan ke dalam tambah x plus min 3 ditambah 2 per ini kurungnya dibuka x kurang 3 ditambah 3 min 3 tambah 3 hasilnya 0. Maka jawabannya adalah 2 per x. Hasil akhirnya adalah x kuadrat, variabel x dengan x digabung ya, min 6 ditambah x. Ya, min 5x. 9 dikurang 3. Ya, plus 6 ditambah, ini variabelnya nah, temannya ya. Nah, kita tulis aja 2 per x. Nah, inilah hasil akhir dari contoh pertama. Contoh berikutnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah x dan gx sama dengan 2 per x tambah 3. Tentukanlah hasil dari 2f dikurang 5g dalam kurung 2. Jawabannya, penyelesaiannya. Ini fungsi yang dikalikan dengan konstanta ya. Konstantanya 2 pada f min 5 pada g. Ya, 2f dikurang 5g 2 sama dengan 2 kali fungsi f2 dikurang 5 dikali fungsi g2. 2 pada fungsi f ini substitusikan ke dalam f kuadrat ditambah x. Masukkanlah 2 dalam kurung 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 5. Fungsi g itu apa? 2 per x tambah 3. Maka hasilnya adalah kurang 5, 2 per 2 tambah 5. Nah, hasil akhirnya 2 kuadrat berapa? 4. Ditambah 2? 4 tambah 2, 6 ya. 6 kali 2? 12. Simpan dulu 12 untuk fungsi 2 kali F2. Nah, untuk fungsi G. 2 per 2 tambah 3. 2 per 5 ya. 2 tambah 3, 5. Maka hasilnya adalah 5 dikali 2 per 5 sama dengan 2. Ya. Maka yang hasil tadi 12. Berarti apa? 12 dikurang 2 menghasilkan 10. Bagus. Contoh ketiga. Contoh ketiga itu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah x, gx sama dengan 2 per x tambah 3. Tentukanlah f dot g dalam kurung min 1. Artinya di sini ada perkalian ya. F dot g min 1 sama dengan
masukkanlah f-1 dot g-1. Nah, min 1 ini substitusikan ke dalam fungsi f, dan g-1 ini substitusikan ke dalam fungsi g. Nah, hasilnya ya, min 1 pangkat 2 ini ditambah min 1 dikali 2 dibagi min 1 tambah 3. Nah, hasilnya ya, min 1 kuadrat hasilnya 1. Plus kali min. Berarti di sini 1 dikurang 1 dikali, sekarang fungsi G. 2 dibagi min 1 tambah 3 berapa? Ya, min 1 tambah 3 itu hasilkan 2. Berarti 2 per 2 adalah hasilnya 1. 1 kurang 1 dikali 1 sama dengan 0. Good. Oke. Berikutnya, contoh keempat. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah x dan gx sama dengan 2 per x tambah 3. Tentukanlah 2f per 4g dalam kurung min 2. Ya, kita substitusikan ke dalam. Konstanta 2 dikali fungsi f min 2 dibagi dengan konstanta 4 dikali fungsi g min 2. 2 dikali, ya, fungsi f ya, min 2 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 2 dibagi 4 dikali fungsi g. 2 bagi min 2 ditambah 3. Hasilnya adalah min 2 kuadrat berapa? Ya, 4. 4 plus kali min. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2. Dibagi 2 dibagi min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 3 hasilnya berapa? Ya, 1. 2 dibagi 1? 2. Ya. 2 dikali 4. Karena konstanta di depannya adalah 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 2, 4. Dibagi 4 kali 2, 8. Hasil akhirnya adalah setelah disederhanakan mendapatkan hasil akhir berapa? 1 per 2. Seperti itu. Ya. Kita sudah mempelajari komposisi fungsi dalam operasi hitungnya masih ya. Nah, untuk dapat mempertajam kemampuan kamu untuk menyelesaikan materi ini, Ibu memberikan tugas 2 soal. Silakan 2 soal ini dikerjakan secara tugas berkelompok agar mempermudah kamu untuk mengerti tentang materi kita pada hari ini. Silakan di-upload melalui aplikasi Edmudo ya. Terima kasih untuk dapat semangat belajar hari ini. Salam semangat, salam sehat, selamat belajar. Tetap semangat. Makasih.